Islam صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Sukajadi, Bapak Dr. Anies Inci Darmaga, MA, MAP. Kepada yang saya hormati Pak Dandi, Bapak Dr. Lulu Haji Lulu Herianto, MS. Yang saya hormati kepada Perwakilan Kapolsek Sukajadi, yang saya hormati Bapak Ketua MUI Sukajadi, Bapak Dr. Dede Ruswanti, MPD. Yang saya hormati Ketua Pokja MD Sukajadi, Ibu Haji Aan Rohana Cikasa. Yayat Daryani SKG Dansos. Yang saya hormati para mudadis-mudadisa MTKD Al-Ikhlas Masjid Pengganti, serta yang saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kasih sayangnya telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat waktu, sehingga Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya mewakili yang telah berkenan untuk para panitia. Terima kasih atas dedikasinya, atas kerjasamanya dan kreativitasnya. Kepada Bapak DKM Esomasi, serta kepada para mudadis dan mudadisa yang telah memberikan bimbingannya, arahannya, dan juga supportnya kepada kami, sehingga kegiatan kali ini dapat berjalan dengan baik, insya Allah. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah hadirin dan hadirat semua yang berbahagia. Lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur dan sponsor yang telah berkenan memberikan dukungannya, terkhusus kepada PT Bio Farma. Semoga apa yang sudah diberikan untuk membantu terselenggaranya kegiatan Maulid ini menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Maulid sebagai sumber meningkatkan iman dan keluarga. Tujuannya insya Allah semoga dapat menambahkan kiroh semangat kita, meningkatkan iman dan wawasan, serta sebagai semangat total untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah juga kami berharap ini bisa memperkuat tali silaturahmi, khususnya untuk panitia ini. Maka dari itu kami pun memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan di dalam acara ini. Akhirul kalam, wallahi wafiq illa wafiqori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda. Harapan agar acara kita di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama kita tundukkan wajah kita untuk menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Salman Wijaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي
Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. العزيز الجبار. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum tadabbarun la'allakum tuflihun. Ibu bapak yang saya hormati, saya banggakan Pak Camat atau yang mewakilinya, Pak Kapolsek yang hadir atau yang mewakilinya, Pak Datu Amil, juga yang Pak Ero yang mewakilinya, Pak Kopinsar bersama Sekretariat Jadi sudah bisa hadir. Kemudian wabil khusus yang terhormat sesepuh Ketua DKM Masjid Besar Kaum Cipaganti, Pak Dr. Nunu Heriawan SI, juga para sepuh yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Tidak lupa Haji Jenderal Mutakin, juga Ketua RBC periode sebelumnya yang juga hadir pada kesempatan ini, Direktur MTK Al-Ikhlas Sukajadi, dan para mudaris, juga santriwan santriwati, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang sama-sama harap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Pertama, berkaitan dengan MTKD. MTKD itu
Majlis Taklim Konvensi Ilmiah bahasa aslina itu pakai bahasa Sukajadi NTKDT Sekolah Agama Kekolot gitu ya. Sekolah Agama Kekolot. Ceritanya panjang, kurang lebih tahun 2016-15 ketika Pak Haji Yusuf Umar menjadi Kandepa Kota Bandung. Kami diajak ke Istiqlal. Di Istiqlal itu memang ada kajian khusus para eksekutif muda Pak, yang sibuk dengan usahanya tapi rindu agama, maka mereka datang ke masjid. Tapi itu di sana nawar. Sehingga dibikin klaster ibu-ibu, namanya kelas melatih eta kelas iko hiji, kelas penangas, tapi kita aja. Nah, nanti ada level tingkat kajian itu yang suka dibukukan ya, itu kajian para ilmuwan, itu kajian tafsir itu pun ada. Nah ini awalnya di Istiqlal. Maka sejak itu kami kembali ke Bandung, kemudian merumuskan teknik untuk menata ruangan ini yang dibangun di zaman Belanda. Ini kesulitan. Rencana parkir di bawah, basically. Kemudian solusi yang kedua, ada tanah di belakang. Ini untuk perluasan sekaligus parkir supaya tidak mengganggu ini. Ternyata tanah di belakang pun kudu dibeli. Kecuali ayah rokok atau kan. Cara gue. Nama lulusan sospol. Sosokongol popoloton. Itu sebenarnya. Ya. Nah, kalau ini sanggup terbentuk dengan baik, lahir namanya berpikir dan berpikir. Ya. Kalau ada orang yang hebat mikir, kurang mikir, itu pasti jadi penipu. Itu. Kalau orang hebat dimikir tapi kurang mikir, itu pasti katipu. Ya. Lu naik lagi menjadi sir. Apa sir? Sebagian rahasia langit diberikan kepadanya. Maka nanti kita menemukan dalam kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para kaum sufi. Nanti kita mengenal siapa Ibrahim bin Adham yang bisa mendengar suara langit. Itu namanya sir, dimensi sirnya. Nah, yang kedelapan namanya anak, serba Tuhan. La ilaha illa ana. Itu. Pilih tingkatan. Nanti ngaji dijelaskan anak. Tapi kita sampai kepada membangun karakter. Ya, karakter ada dua. Ada tadi? Satu moral, yang kedua kinerja. Apa moral? Iman, takwa, rajin, disiplin. Itu moral. Kinerja, pantang menyerah, kerja keras, tidak mudah mengalah. Tapi yang terjadi, ada orang yang kerja keras tapi culas. Ada orang yang jujur tapi malas. Ini problem. Maka ini yang saya sebut proyeksi pendidikan abad 21 ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membangun karakter. Dua, yaitu kompetensi. Apa kompetensi? Kemampuan. Ini dibangun oleh 4 pola pikir. Satu, berpikir kritis. Apa? Kritis. Tidak mudah menyerah, tidak mudah menerima sifat global, tapi yang perincian juga harus hafal. Kritis. Yang kedua, berpikir kreatif. Apa? Yang ketiga,
berpikir komunikatif. Yang terakhir adalah kolaboratif. Nah ini kolaborasi nih. MTKD, DKM, KUA, Forkopimda ini terjadi harmoni. Jadi ini diorkestrasi sedemikian rupa oleh kegiatan Maulid ini. Ini kompetensi. Bagian yang terakhir adalah literasi. Apa literasi itu? Membuka, ya, membuka yang pertama lewat baca dulu. Nah, meminjam istilah Pak Anies Baswedan, beliau membuatkan data bahwa orang Indonesia ini minat bacanya hebat, tapi daya bacanya lemah. Apa buktinya? Kalau baca WA bisa sehari semalam. Minat hebat. Kalau baca WA, tapi kalau baca mushaf, baca Al-Quran, setengah halamannya setengah kali. Jadi minat bacanya kuat, tapi daya baca lemah. Ini problem kita. Nah, mudah-mudahan MTKD jadi solusi. Apa? MTKD jadi solusi agar kita memiliki daya baca yang apalagi kalau baca buku kadang saya lebih langsung lulus buku Al-Quran halaman itu seribu daya baca kita tapi minat baca belum literasi budaya, belum literasi sosial, belum literasi teknologi. Ini kan kita termasuk yang ngadedor kan kemarinnya perkembangan teknologi hari ini. Sekaligus informasi tentang MTKD. Apa Bu MTKD itu? Ya. Atau yang seperti Bapak Haji Tatang tadi sarankan adalah pendidikan kerkolot ya Pak Haji. Baik, untuk itu kami Alhamdulillah wassalli wa sallim ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua DKM MPS Masjid Besar Sukaganti, yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Sukajadi, yang saya hormati Bapak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kanit Dimas beserta jajarannya, yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Besar Sukaganti, yang saya hormati pengurus MTKD beserta para mudaris, juga hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam rangka ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan menghormati dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kehadiran kita di hari ini dalam rangka berupaya mencintai agar dicintai, mencintai Rasulullah dan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, atas nama pribadi dan koordinator keagamaan di Kecamatan Sukajadi, saya memberikan apresiasi begitu antusiasnya Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, di dalam rangka mengisi majelis-majelis taklim baik di MTKD maupun di daerah-daerah.
Saya sering menyampaikan, kenapa pengajian itu yang banyaknya ibu-ibu? Ada yang bisa jawab? Sekali lagi, mengapa saat itu atau mengapa di majelis-majelis taklim itu kebanyakannya ibu-ibu? Cuk, ada hadiah di Pak datang. Oh ya, karena ibu-ibu mah ada ketakutan katanya di neraka banyak ibu-ibu. Tapi insya Allah, wilujeng sumbi Pak Kiai, alhamdulillah. Pak Kiai ini Pak Antos sumbi wilujeng. Adapun sambutan yang diberikan akan disampaikan oleh beliau titipkan kepada saya yang pertama, katanya di dalam rangka menghadapi atau menyikapi beberapa peristiwa yang lalu. Negara dalam keadaan seperti itu, oleh karena itu pesan dari Pak Camat berdasarkan perintah atau informasi. Hadirin pada marah maut diri harilah karena maut itu kan ciri jalmi nuhilaf karena maut. Orang yang lupa kepada kematian cirinya apa? Masih marah, ambak kene. Kemarin ada 200 hari apa itu hari Sabtu apa? Ada 200 mahasiswa saya datang ke rumah minta izin untuk melakukan aksi unjuk rasa. Saya tanya kan, maksudnya apa? Membubarkan DPR itu mungkin, itu melanggar konstitusi dan tidak mungkin. Dan cara nama gampang supaya DPR bubar, turunkan gajinya bubar. Jadi nggak usah demo. Terus, ya terus apa lagi tujuannya? Semua calon demonstran ini nggak puguh gitu. Apa maksudnya? Nggak ada tujuan. Akhirnya saya sampaikan, maju, silakan ikut aksi unjuk rasa. Tapi catat, di sepanjang jalan dalam hati ada keikhlasan. Satu. Yang kedua ada sholawat. Yang ketiga ada doa. Kenapa ratusan kali demonstrasi saat ini tidak memberikan hasil apa-apa? Karena semuanya ditunggangi. Bukan ditunggangi oleh orang lain. Oh, ibu-ibu demo tidak mau ditunggangi. Benar tuh? Ayat tuh ibu demo morona ditunggangi. Gak mau itu. Siapa yang menunggangi para demonstran itu? Halo? Hawa nafsu, amarah. Itu yang bahaya. Kalau sudah marah, akan banyak provokasi yang mudah mempengaruhi. Kan gitu ya. Ibu kenapa bapak terus dapat saran dari teman, dilepas salaki model gitu mah. Oh, itu teh masuk. Mumpung pegang kene itu teh masuk. Iya kan? Tapi kalau tidak marah tidak akan mudah terprovokasi itu. Karena Bu, akhirnya mahasiswa saya menyatakan kalau tidak siap jangan ikut karena pidosa nungkul hanya isinya amarah. Dalam Islam tidak ada demonstrasi. Saya bilang begitu. Tapi kalau kalian mau untuk menunjukkan bahwa saya mahasiswa, mereka rasa itu jadi mahasiswa. Pak Umar tidak pernah demonstrasi ya, dekarasa mahasiswa. Iya kan? Kalau yang pernah demonstrasi rasa bahwa saya pernah jadi mahasiswa itu. Silakan maju, saya tidak akan bunuh karakter kalian yang muda. Tapi catat, isi dengan doa dan keikhlasan. Kalaupun tiba-tiba ada tank wajah jatuh di kepala kalian, kalian meninggal dalam doa, insya Allah syahid. Seperti itu. Nah, kenapa saya mulai dengan kata-kata barani maut? Karena semua kita lupa akan kematian. Dah udahlah. Dan kayak gini hidup teh betul. Ada seorang ibu konsultasi sama Ustaz, suami saya gini. Udah konsultasi panjang-panjang, saya hanya menjawab pendek, Bu, biarin aja suami kayak gitu mah.
dan keke maut. Beres? Bener nggak? Gini, banyak tidak suami pembohong? Sekali deh, banyak tidak? Banyak suami Kapolsek, banyak itu suami pembohong. Terus ada tidak orang tua yang mendidik anaknya bohong? Sekali ini ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Semua orang tua mendidik anaknya jujur. Kapan suami berbohong? Mane. Betul. Jadi siapa yang mendidik suami bohong? Halo, halo. Siapa yang melatih suami jadi pembohong? Terus suami bohongnya untuk istri saja atau untuk semua hal? Untuk istri saja. Pak Umar mungkin ayalahnya bohong-bohongan Pak Umar ya. Pak kawannya ada selebih lah. Saya juga ada bohong-bohongnya sama istri saya. Tapi dalam pekerjaan kita tidak ada yang bohong kan itu. Buktinya sampai hari ini kami aman-aman saja bekerja karena kami bekerja tidak dengan dusta. Jadi bohong mereka salah. Guys, ibu suka dibohongi? Asli ya. Papa, aku cantik gak? Cek bapak nanti cantik. Padahal bohong kan? Mau dibohongi? Hei, suka dibohongi? Papa, aku cantik. Papa, makananku enak gak ini masakan aku? Enak, mama padahal. Kadang kebohongan itu terasa indah. Karena memang kami berdusta untuk membahagiakan kalian. Sekali lagi, kami laki-laki berdusta untuk membahagiakan kalian. Setuju ya Pak ya? Karena laki-laki adalah makhluk yang setia. Siapa yang setia? Laki-laki perempuan? Laki-laki mani. Mereka mencari nafkah, berikan kepada istri. Carikan bu istri. Nyari deh nafkah, kasihin lagi ke istri. Edun tuh. Saya tanya sama ibu-ibu sebelum masuk ke dalam materinya ini, sebetulnya ibu teh cinta kepada suami teh atau ingin menguasai? Sekali deh cinta atau ingin menguasai? Begini, saya tanya sama bapak-bapak, Pak, bapak ingat nggak kesalahan pertama istri setelah akad nikah? Setelah nikah kesalahan pertama istri ingat gak? Lupa ya? Lupa. Ibu ingat gak kesalahan suami setelah akad nikah? Edun ke? Dendam, mana nama kenyaah, benar gak? Betul? Wajar kalau wanita akhirnya wajib ikut ngaji. Kenapa dendam atau? Seperti itu. Nah hadirin, ini adalah penyakit yang ada pada diri kita yang diutusnya Rasulullah kita dari penyakit-penyakit itu. Untuk apa Rasulullah diutus tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala KUA. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk membangun kesempurnaan akhlak manusia. Kita sudah berakhlak karena kita ciptaan, kita makhluk oleh Khalik. Sikap kita adalah akhlak. Apa yang akan dilakukan oleh Al-Islam? Membangun kesempurnaan akhlak. Akhlaknya sudah ada, kelakuan. Nah, disempurnakanlah kelakuan itu oleh ajaran Islam. Jadi, hari agama Islam, kanggo nu hirup, kanggo nu tos naon. Sekali deui kanggo nu hirup, kanggo nu tos naon. Nu tos naon kenging saum. Nu tos naon kenging tawaf. Nah, beli itu nu tos melarang kiring tawaf dan kadang mau kapal. Terus yang tosmat kenging kurban. Halo. Kenging itu tosmat kurban. Darasa lu geus moal teh kurban. Boleh? Terus dipangkurbankan oleh ibu. Terus malam-malam teh sebagai anaknya ibu mau memotongkan kurban untuk almarhum orang tua ya kan? Terus malam-malam teh bapaknya datang. Tuh begitu ya. Ya sudah, agama kita pastikan saja ya, untuk kita yang hidup. Untuk apa kita hidup pakai agama? Halo? Halo? Untuk apa kita hidup pakai agama? Ya?
Oh ya, untuk membangun kesempurnaan akhlak kita. Tadi subuh sholat tuh. Kalimat pertama dari sholat apa yang kita ucapkan? Takbir ya, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, terus sami Allahu liman hamidah. Ujung daripada sholat kalimatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada kalimat salam? Setelah kita takbir dalam sholat, setelah kita ucapkan banyak kalimat dalam sholat yang mengagungkan Allah, kita akan Assalamualaikum. Ya Allah, saya akan selamatkan semua anugerahmu, tanah, udara, air, tanaman, teman-teman, sahabat, keluarga, anak, istri, suami. Itu ungkapan salam. Saya akan selamatkan anugerahmu. Kenapa saya akan selamat? Ya, serius tidak Allah menganugerahkan istri kepada Bapak? Indah tidak Bapak dianugerahi oleh Allah istri? Indah. Istri Bapak harita Kristen. Harita itu. Terus Bapak terus bersama istri Bapak anugerah Allah. Allah serius menafkahi istri Bapak kan itu ya, dari sejak dikandung sampai akhir hayat istri kita itu dinafkahi serius oleh Allah. Kalau Allah sudah serius menafkahi pasangan kita, apa boleh nggak kita asal-asalan menafkahi istri? Oh tidak, supaya jatuh cinta. Dan laki-laki mah bagaimana cara laki-laki meningkatkan cinta? Itu memberi. Saya mencoba Pak kepada istri saya, terus saya ngasih, wah, habis semua sama istri, itu teh makin nyala. Tapi kalau saya pelit sama istri, itu teh kanyahan turun. Apalagi kalau saya marah sama istri, terus sudah hilang kanyahan itu. Jadi Pak setuju kalau saya bilang bahwa kepada istri mah sudah aja semua berikan. Setuju Pak? Atau ada kayak cicing. Dia main duit Pak, puisi. Berikan nafkah Pak semuanya. Bapak punya tanah, punya kebun, punya apa? Kasihin sama istri Pak, supaya kita meninggal tanpa pertanggungjawaban. Setuju Pak? Saya sudah habiskan semuanya. Bahkan 42 tahun saya berumah tangga tidak pernah bertengkar karena yang saya ingin hanya cinta. Kenapa? Istri saya masalah salah sedikit mana jelema bener. Misalnya salah nyimpen mobil ngedon di kamar antam. Rumah hadinya itu ada kesalahan biasa. Udah marah tidak. Tapi ayam geul ayam. Tapi saya tahan itu. Saya tidak mau meledakkan amarah jadi pertengkaran. Saya tahan Bu. Terus bagaimana menahannya? Saya bersedekah. Saya siram api di dalam hati ini dengan sedekah. Cara sedekahnya, saya transfer uang pada istri saya. Beres. Setuju kan? Gueri banyak kasahan di jago sana. Jadi itu. Oh, siapa ya? Kemudian siapa yang harus melayani siapa, ini bukan provokasi. Suami harus melayani istri, istri melayani suami. Suami memberi nafkah itu kewajiban supaya rasa cintanya tumbuh. Nah, saya coba ada seorang janda, saya nafkahi terus. Ya, saya nafkahi terus, jadinya ada. Itu hanya membuktikan bahwa memberi. Sok aja, Bapak punya kucing terus atau punya burung terus parapan banyak. Ada orang yang nawar juga nggak dikasih kan? Bapak punya motor diusapan, di nafkahan motor bensin yang bagus, olinya yang bagus. Kira-kira ditawar orang dikasih nggak? Beda dengan motor itu. Sama istri yang tidak dirawat kayak gitu. Yang kurang nafkah jangan dibawa. Jadi istri. Dan suatu saat istri saya bilang, Pak, ya, dia bilang, oh ya gitu. Dia ada 1 juta, ini 800. Saya kasih 800. Kira-kira istri saya nanya nggak yang 200 nya? Yang itu? Dia jangan para mandu.
berat manduk 100, berat lauk 100 tos. Oh, tos tidak marah. Istri saya tidak sadar bahwa saat itu cinta saya sedang dibagi dua antara ke istri dan ke lauk. Benar? Berikutnya, istri saya minta lagi. Ayah 1 juta. Istri saya nanya, hari kago lauk, kago manuk, genah manuk pai lauk pai naik dan dia. Umi udah tos. Cinta sepenuhnya diberikan pada terus. Jadi khusus untuk bapak-bapak yang melayani suami melayani istri, istri melayani suami. Halo. Selama ini kita salah kaprah. Saya menerima nikahnya istri. Yang nikah istri suami. Bagawa yang nikah istri, kamu kan istri yang nikah. Ya. Betul jawabannya. Dia anu nikahkan, yang menikahkan orang tua dari pengantin perempuan, yang menikahkan orang tua dari pengantin perempuan. Jadi yang dinikahkan pengantin perempuan, laki-laki dinikahkan tidak? Tidak ada orang tua. Terus laki-laki menerima nikahnya istri. Saya 42 tahun berumah tangga, alhamdulillah saya belum pernah nikah. Ya, yang nikah istri saya. Saya terima ini karena istri saya yang dititipkan pada saya bertanggung jawab untuk membawanya ke surga. Terus nikah tahu kan? Kalau tahu ya terus nikah. Saat. Bapak terus nikah? Saat beres. Kenging di jalan ayah istri anu nitipkeun deui. Kenging tuh. Kita di jalan bapak ya, cek bapak-bapak kudu, iya pun anak Siti nitip. Nah, kenging ditampi. Oh, balakum kira-kira apabila kamu tidak sanggup berbuat adil, maka satu saja. Tapi bagaimana tahu adil atau tidaknya kalau tidak nyoba? Begitu benar? Oke, sekali lagi, siapa yang merawat siapa yang melayani siapa? Karena saya mendapatkan amanah istri, maka tugas saya lah merawat dan melayani istri saya. Jadi indah itu laki-laki, sehingga tidak ada cerita trauma seksual pada kalangan wanita. Aku ya laki orang itu aku yang betul. Ayah begitu ayah. Kenapa? Karena dia tidak menyiapkan dirinya indah sebagai laki-laki itu harusnya indah. Jadi laki-laki teh Pak akan menghubungi istri teh mandi dulu, sing sengit, sing rawaseun, bener tuh. Kasep mengagumkan bahasanya enak. Istri juga nyaman untuk bisa menerima perlakuannya, bener tuh. Yo mau beres, mau prek motor, bawa lokot, kene oli langsung. Mama, aku boleh. Aduh, eta. Wajar tuh kalau akhirnya istri kapok. Banyak kegagalan seksual dalam rumah tangga, banyak karena tidak sesuai Pak Umar dengan apa yang diminta oleh Al-Islam. Liutamima makarimal akhlak. Itu akhlak seks. Jadi kita kalau mau seks ya. Urusannya berakhlak mulia. Dan laki-laki tetap tampil gagah di rumahnya. Karena gagah, kira-kira istri jadi kagum tidak pada suaminya? Anak-anak taat tidak pada suami pada bapak? Nih, imam sholat. Kalau imam salah diperbaiki oleh siapa? Makmum. Bagaimana cara makmum memperbaikinya? Laki-laki mengucapkan Subhanallah. Makmum yang hafal Quran harusnya berdiri di saf depan. Kalau seandainya imam salah bacaan, jangan sampai yang di belakang yang memperbaikinya. Subhanallah. Perempuan memperbaikinya gimana? Keprok, sambil gini ya. Nggak usah keprok. Ya sih kalau keprokan tiap pagi ya. Kenapa wanita tidak mengucapkan Subhanallah? Bukan orang ayah suara perempuan yang halo ayah. Kenapa betul suara wanita itu orang, tapi kenapa tidak diizinkan mengucapkan Subhanallah? Bahkan ketika imam mengucapkan waladhdallin, makmum wanita dalam hati aminnya, iya kan? Kenapa? Karena laki-laki seperti piring beling dan wanita seperti piring seng. Gagah-gagahnya bapak jatah.
ke piring beli di mana raga prak bebas laki-laki patah hati prak cep langsung rumah sakit jiwa. Perempuan tidak, perempuan sigap piring seng pas raga ngobrol sanjan sakelurahan apa can beres gitu. Sama ketika imam salah diperbaiki oleh laki-laki, subhanallah beres. Oleh perempuan dengan keprok. Kenapa oleh keprok? Karena kalau perempuan mengucapkan subhanallah recet. Subhanallah, subhanallah, baik. Si imam kan mun pasir, Dan imam, ya, akhlak nih, akhlak kebersamaan kita. Imam ulah kenah-kenah apal Quran, al-hafid, hafal 30 juz, enggak. Jadi imam langsung sholat maghrib rakaat pertama al-baqarah 100 ayat. Rakaat kedua al-baqarah ayat 101 sampai 200. Tuh. Kira-kira ada mamung nunggu truk tuh. Ayo mah. Terus yang gitu teh mau itu husnul khotimah atau mutruk khotimah? Pengen sholat berbacaan yang panjang, lakukan saat sendiri dalam tahajud. Mulai Rasulullah itu tidur jam 8 terus bangun tengah malam, kemudian sholat dan panjang sholatnya sampai subuh. Panjang bacaan sholat, sok dina sholat mandiri, sholat munfarid, sok tahajud sendiri. Rajin sekali tahiyatul masjid. Dan kalau sudah tahiyatul masjid itu bisa 2 jam. Padahal kan 2 rakaat. Masuk ke masjid mana? Duduk. Terus tahiyatul masjid. Terus bacaannya bro panjang pisan. Iya asli sis, asli. Panjang. Saya perhatikan nih. Dan apa yang terjadi? Meninggalnya saat tahiyatul masjid. Juara tuh. Kan ibu mah rajin nyarekan, insya Allah mah nanti keur nyarekan salah. Kan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Pun bapak-bapak Polandas ya rajin istilah, insya Allah mau nanti keur nanda tangan surat tilang. Jadi ya Allah. Jadi siapa Pak yang harus melayani suami melayani istri atau istri melayani suami? Tapi belum beja-beja. Kasih akal nanti saya diarah. Ustaz salah tadi itu balik bisa benar gitu. Di sini ada. Ibu mah tetap berbuat baik saja. Baik, kemudian hadirin dari ibadah yang Rasulullah bawa. Kenapa Rasulullah memberi kita contoh sholat? Allah masih tahu. Aku sukanya yang ini, yang sholat duhur 4 rakaat. Sahur Allah, aku sukanya yang ini, sholat subuh 2 rakaat. Yang oleh Rasulullah dicontohkan, kemudian diberitahu kepada kita dan kita mengamalkannya. Semua ibadah harus menghasilkan rasa kagum kepada Allah. Kemarin Ramadan, saum 1 bulan penuh. Ujung daripada Ramadan apa? Tanggal 1 Syawal subuh, apa yang kita lakukan? Membersihkan jiwa kita dengan zakat fitrah, ya kan? Terus lain apa? Takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir. Kenapa membesarkan Allah? Karena sepanjang Ramadan kita kenali keagungan Allah. Pak Kiai Tatang, saya kan setiap Ramadan sama desa, saya selalu bertemu dengan keagungan Allah. Oke. Luar biasa. Kemuliaan Idul Fitri, saya mengucapkan kalimat takbir. Allah Maha Besar. Hadirin, setelah tahu Allah Maha Besar, apa yang ada pada diri kita? Kagum kepada Allah. Setelah kagum, apa yang ada pada diri kita? Ingin bertemu dengan Allah. Liqa'a Rabbi. Ingin ketemu dengan Allah? Kalau mengagumi, kalau belum mengagumi, ini adalah saya tanya, ibu pengen ketemu dengan Allah? Sobat kemana? Berarti baru lip service aja. Gitu. Kalau saya uji lagi, bukan Pak, Bu, mending mau sore ini dijamin masuk surga atau mau 10 tahun lagi dijamin masuk surga? Buat putus beres mah mending aja.
Ibu pengen sekarang, pengen nanti saja? Ya nanti, oke. Gentos kata-kata maut. Mending dapat 100 juta hari ini, mending 100 juta 10 tahun ini. Hari kanan. Artinya apa? Belum mengagumi Allah, betul? Bagaimana kita mengagumi dan merindukan surga kalau kepada pemiliknya saja kita tidak kagum kepada Allah? Kan itu ya. Setelah kagum kepada Allah, kita ingin bertemu dengan Allah. Saya lagi duduk nih di tepi jalan, tiba-tiba Siti Nurhaliza lewat. Itu penyanyi idaman itu. Saya suka sekali beliau, nyanyinya enak tuh. Suaranya luar biasa. Sedang duduk, datang Siti Nurhaliza, terus dia nyapa saya. Hai kamu. Gitu nyapa dek. Ngedek-dek tuh kira-kira. 3 jam bilang, terus balik deh setelah 3 jam beres acaranya. Datang lagi dan saya sedang duduk di situ lagi. Terus dia balik gugupan, akan balik hijau, gitu. Kira-kira nggak getar gak sih? Tapi saya sadar, saya tidak pantas bertemu dia, gitu. Apa yang saya lakukan? Memantas diri, terus saya berusaha memantaskan diri, berkarya dan berpenghasilan besar supaya bisa ngelamar dia. Benar tak? Oke. Allah suka memanggil kita. Halo, suka dipanggil oleh Allah. Hayya wassalah. La haula wala quwwata illa billah. Hanya kekuatan darimu, tidak daya, tidak ada upaya. Hanya dipanggil lagi hayya wassalah. Setiap saat Allah memanggil kita. Apa yang harus kita lakukan? Memantaskan diri. Lakukan yang Allah suka dan tinggalkan yang Allah tidak suka. Allah suka gibah? Ibu suka gibah? Tidak ke kiro maksudnya. Allah suka gibah? Tidak. Ibu suka gibah? Berjuang untuk tidak. Pak, istri bapak sok ngomong ke asa-asa. Wanita itu gibah kadang-kadang sendiri dia gibah. Suami lagi tibra Pak diomongkan Pak sumpah. Ditinggal dia, yang mau salah kira kedua jeung rombeheun. Gusti bagung ieu kerek. Ayo teh. Mun bageula jadi jeung si Kang Ahmad jadi ketua DKM. Mengeluh, ada istri yang mengeluh gitu? Ada. Suami tanya, ayah tuh gitu. Ada suami yang ketika istrinya tidur mengeluh, kalau bahagia cukup bicara, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah itu. Tapi kalau sedang sedih, menderita, kecewa oleh istrinya, apa yang diucapkan oleh suami hanya 4 kata itu. Istri tidur nyenyak, suami menangkap. Hidup kayaknya, sakit. Bukan, karena suami bukan sadis, tidak dibangkai. Dan siapa yang setia? Laki-laki. Saya tanya laki-laki, Pak, kalau harus meninggal, mending bapak ulah, mending ibu ulah. Bapak bilang bapak ulah. Kami tidak bisa hidup tanpa istri. Itu bahasa kami betul. Asa kumaha ditinggalkan ku bojo. Mending kita duluan meninggal, betul. Itu jawaban kita laki-laki. Tapi jawaban perempuan ketika ditanya begitu gimana? Bu, ibu ulah bapak ulah bermohon. Nyokok tuh. Bahasa dekat ke sebelum. Nyokok tuh. Jadi sebetulnya kita yang perlu cinta kasih. Mereka hidup tanpa cinta untuk kita. Mereka hidup tanpa cinta untuk kita. Betul? Oh lah. Baik. Jadi setelah ibadah kita kagum kepada Allah. Setelah kagum kepada Allah, kita ingin liqa Rabbi, ingin bertemu dengan Allah. Betul? Supaya bertemu dengan Allah, kita memantaskan diri sing pantas. Ibu sudah pantas bertemu dengan Allah? Kalau Allah maha besar, boleh nggak kita punya sedikit saja sombong? Boleh tidak? Tidak boleh. Ibu tadi sombong tuh. Pas mau pergi ngaca sombong tuh. Enggak ya, betul ngaca balik begini. Ada sombong? Ada ibu pakai kerudung nanti harganya 17 juta. Pergi ke pengajian ke Wahunanya. Kalau pengajian ke kampungan itu.
Hanya wanunanya itu 17 juta. Dasar terapkan itu perempuan. Sombong tuh. Ketika ibu merendah, maka yang terjadi adalah kemudahan mengagumi pihak lain. Saya coba merendah di hadapan istri saya. Yang saya dapat, saya selalu kagum kepada istri saya. Kalau saya marah, saya tahan, saya transfer uang. Kalau istri saya kesal, dia tidak pernah bertengkar. Dia selalu siapkan masakan enak. Kebetulan saya suka ikan, dia siapkan segala menu ikan. Ada ikan barona, ada ikan lidah. Jadi kenapa? Ya, rendahkan diri kita supaya hidup kita nyaman dan kita mudah mengagumi apapun. Dan itulah orang-orang yang mudah untuk bersyukur. Iya kan? Bersyukur itu bukan ngumpul syukuran, bukan hanya itu. Bersyukur itu sikap kreatif. Saya dapat istri dari Allah kan? Kemudian istri saya hebat tidak? Hebat. Cantik tuh, iya, menangkap ini. Ada selera laki-laki itu jauh lebih baik daripada selera perempuan. Perempuan nggak ada seleranya. Dia tidak hidup nanti hidup tanpa selera, benar. Semua laki-laki cari istri tanpa bahagia. Cari istri dulu. Majikan kecil pun itu tenang. Misalnya ya punten, misalnya nu penting gelis punggung halal nah kan gitu ya. Kita Cilepun aku mau urusan Cilepun sama kursus beres kan. Laki-laki yang penting selera terpenuhi. Perempuan seleranya bagus nggak? Nyari suami kira-kira nu beunghar atau nu kasih? Jelek selera, tidak bagus. Ucul, kita salah kita beli goreng patut gitu. Wah, ya nu penting masa depan. Terus, sok saya sama Pak Bagja, saya ajak ngopi, Pak Bagja ngopi yuk. Beliau suka kopi, kita ngopi. Kopi di kafe yang enak, yang mungkin satu cangkir bisa berharga sampai 300-400 ribu. Kita beli lalaki, tak penting rasa. Perempuan murah, banyak, ada diskon, berhadiah. Ibu di sana kopinya enak, mahal. Kan gitu. Perempuan seleranya jelek. Nah, jadi, Bu, setelah saya dapatkan rasa kagum kepada Allah dan ingin bertemu dengan Allah, yang saya perbaiki adalah sikap-sikap yang membuat saya pantas bertemu dengan Allah. Gibah pantas tidak bertemu dengan Allah? Tidak. Siring kebatur pantas tidak bertemu dengan Allah? Istri mah ninggalin nu geulis teh, kalau laki-laki ninggalin nu kasep, dun saya teh awakna jadinya. Gagah, kan itu yang laki kita. Perempuan nggak gitu. Si Eta ada dak geulis dan operasi plastik dan tahu. Ayo terus. Paingan keresek beak. Terus ada ibu-ibu pakai berlian kieu ya nanti. Terus dia gitu. Tangannya berlian kaca orang diapal. Berlian macam itu gurilah. Ayam yang pun kayak kamu pasti nyicil kan. Ayam. Konon sih lu bersirikan gitu. Perempuan. Wajar tidak kalau perempuan sedikit yang masuk surga? Wajar. Dan gitu. Sirik. Ya kan? Padahal, laki-laki mah enggak. Melihat yang sukses hebat ya. Tapi ada juga sih laki-laki kesebelan kayak gitu kayak perempuan. Dia nanti MBRT-nya mulutnya laki-laki. Tanya si Pak Bagja. Pangkat naon sih mending geus kabuli BMW, kabuli Mercy, kabuli segala rupa. Ya, sigana korupsinya. Saya burung sangka ember penyebutannya sigana korupsi, sok burung sangka. Tidak korupsi bener. Siapa tahu jadi bener tuh. Sok main korupsi siapa tahu. Bawa apa tuh bawa tiap bulan. Ini contoh saya. Yang tanya kepala KUA, bersama kepala KUA tiba-tiba kiri-kiri. Nah, nu ayeuna mah meni edun gitu. Hanya ke kantor Kana Kuda. Sesuai dengan nama Umar bin Khattab kan ya lah. Singa padang pasir. Jadi Masya Allah, sudah buang semua keburukan untuk memantaskan kita bertemu dengan Allah. Kemudian mengikuti apa yang Allah inginkan dan meninggalkan yang Allah tidak suka. Orang yang bertakwa, kita akan membangun ketakwaan. Jadi, ayo obrolan ini tentang KRW, bukan dosa.
Penting cek, wah penting karena nyelamatkan diri karena surga. Ya, nyelamatkan diri untuk masuk surga. Wah, manggilnya iya cek asli eta mah ibu rewek paduli. Betul yang meninggal sudah tidak satu frekuensi kita teh. Baik, beres. Kalau ada yang gibah, ibu lagi ngumpul tiba-tiba seorang yang gibah, gibah bubar. Langsung bu yang tegas bu. Tapi nanti dia sakit hati, mending mana yang jadi hati daripada orang jadi awak di neraka, benar nggak? Betul? Biarkan dia sakit hati daripada orang nyereli di neraka. Ya, siap ya bu ya? Ustaz, suami saya tukang bohong. Masalah bukan? Seorang yang bertakwa dia tidak akan mempermasalahkan suaminya bohong. Benar? Suaminya bohong? Iya pak. Ya sudah. Bohong mah dan bukan dipercaya atau tidak. Urusan bohong dia, urusan Allah, bukan urusan kita. Betul? Udah tetap baik. Suami pulang di pipi ada lipstik, ngamuk tidak? Marah tidak bu? Jangan marah. Udah sayang tisu basah 7 lembar hapus. Kita pakai tanah sedetik. Najis. Oke sudah beres. Udah jadi riwah ya kan? So, kayak namun digaplok. Apakah ini masuknya delik apa nih pas? Suami datang, di pipi ada lipstik, digaplok, maut, pembunuhan bukan? Pembunuhan. Atau suaminya digaplok maut, ibu marah, pas dia cat marah, maut. Apa ya itu sih? Kemana? Surga neraka? Penting taat. Yang penting saya berjalan menuju surga sendiri. Beres? Mama kenapa? Mama nggak marah sama papa bobogohannya? Kumaha dina. Fungsi kumaha sia. Mama mah yang ke surga, mama nggak mau katepan. Papa salah, mama katepan salah, kamu kan nggak mau. Papa salah, mama katepan salah nyeri hati nggak mau. Papa salah, mama katepan sesuatu yang salah nggak mau. Sok papa beri salah, papa beri neraka jeung si neng eta go to hell. Aman. Kuduriwe kota Bandung aman, laki-laki rek selingkuh rek kumaha dinya. Setuju ya? Apalagi zaman kita ya Pak Tati. Jamaah di sini sudah tidak ada lagi yang sakit hati oleh urusan-urusan seperti itu. Penting. Ternyata si bapak pas buka baju, ternyata kaos sang-sang nanti aya renaan. Iya kan? Ambek deh. Kudu ambek dia bagi eta kaos sang-sang pantasnya jangan lakeun. Gak usah pakai marah. Tidur tetap dipeluk, tetap kegepan. Udah kegepan. Kalau perlu suami nuker itu mah kegepan habisin di kamar. Ya habisin sama kita supaya besok dia tidak punya tenaga. Benar sih? Besok nanti diajak ke kamu kono. Kan gitu. Beakun. Setuju? Beakun. Jangan pakai marah, lulusan. Udah, udah jadi ribut daripada orang kata-kata so. Benar tuh? Udah. Setelah kita menjadi orang bertakwa, siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu karena bekal hidup kita innakal zati takwa, bekal yang terbaik itu takwa. Sikap. Siapa orang bersikap takwa? Takwa tergambar dalam akhlak mulia kita. Bohong nyebut takwa, tapi dia tidak mulia akhlak. Karena Rasulullah tujuan diciptakan, diutusnya untuk membangun kesempurnaan akhlak manusia. Ini saya melanjutkan pidatonya Pak Kepala tadi. Kemudian Rasulullah berdakwah tidak ngajak orang masuk Islam sampai Allah mengingatkan, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jangan paksa orang masuk ke dalam Islam. Sudah jelas kok yang salah yang benar. Sudah. Bu, suami salah. Ibu pernah menasehati suami? Halo? Ulangi. Pernah menasehati suami? Berubah jadi baik. Ibu pernah marah sama suami? Berubah jadi baik. Karena bukan itu caranya. Perbaiki suami dengan indahnya istri. Insya Allah, kalaupun suami tidak berubah, Allah yang memberikan kebahagiaan. Betul? Mending suami bager, mending bahagia ya Allah. Iji. Jadi mending suami bager, mending bahagia ya Allah.
udah mending bahagia tiawa ada suami main di pakai-pakai mawat bener tuh. Udah tidur aja diri. Beres kita berakhlak mulia. Siapa yang berakhlak mulia? Mereka yang berbuat baik hanya untuk Allah saja. Itu yang berakhlak mulia. Dan siapa orang berakhlak mulia adalah orang-orang yang bersilaturahim. Pak Bagja soleh bisa, tapi saya belum jamin Pak Bagja itu soleh yang mendapatkan nilai soleh dari Allah. Kenapa Pak Bagja? Karena terukurnya silaturahim akhlak seseorang ada pada silaturahim. Makin luas pergaulannya, makin terasa kebaikannya, maka dia orang yang bersilaturahim berakhlak mulia. Siapa yang yanfa'uhum linnas? Orang yang paling bermanfaat bagi manusia siapa? Pak Kepala memberi kepada saya sebuah mobil. Ustaz, anggota dakwah, bermanfaat tidak dia memberikan mobil? Halo? Bermanfaat tidak? Bermanfaat sepanjang mobil itu masih ada, betul? Tapi yang lebih bermanfaat lagi ketika Pak Kepala memberikan iklim ke seisi kantornya, semua pasukannya berakhlak mulia meneladani Pak Kepala. Pak Kepala maut, ada anak buahnya yang akhlaknya hasil dari meniru Pak Kepala, insya Allah itu yanfa'uhum linnas. Itu yang, jadi siapa sih yang paling bermanfaat bagi manusia? Yang paling bermanfaat bagi manusia itu guru pedagang, karena mengajarkan akhlak. Guru seperti itu. Makanya penghasilan yang paling baik dalam kehidupan ini adalah penghasilan guru. Itu kata Rasulullah. Kalau ingin kaya cari di pasar, tapi kalau ingin penghasilannya baik, guru. Yang lain duka, guru. Dokter kita penghasilan itu, dokter menang itu samsara batu. Iya, aku pun tanya Pak Dokter, dan memang gitu. Terus samsara dokter menang kan itu. Terus polisi, iya enggak bukan apa. Tetap penghasilan terbaik itu guru. Nah jadi siapa yang berakhlak mulia yang binnas, yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya kepada banyak orang. Dia yang silaturahim. Kemudian rahim enggak? Saya baik pada semua orang. Saya senyum. Saya dermawan kepada semua orang. Setelah pokoknya semua bilang Dudi Mutakin bagian bisa edun. Tapi saya judes sama istri. Saya judes sama anak itu galak. Judes. Kira-kira kebaikan saya di luar itu jujur atau munafik? Jadi ukuran dari ibadah seseorang ada di mana? Ukuran dari ibadah seseorang ada di mana? Di dalam rumah, di bumi Pak. Soleh itu bapak tenu terang nu di bumi, betul? Yang di rumah. Jadi saya jaga betul itu hubungan saya dengan istri saya, dengan anak saya. Saya makin hari, apalagi sekarang Pak Kepala terkadang harus dimulai. Kenapa harus sudah dimulai Pak Kepala? Saya mulainya dari usia 50-an ya. Dari usia 50-an saya mulai membangun lagi rasa cinta kepada istri. Dengan kesadaran nanti saya akan hanya berdua dengan istri saya. Iya kan? Ayolah pun anak sudah tidak di rumah, saya tinggal berdua sama istri saya. Nah bayangkan kalau saya sama istri saya berdua bari ulang ke Bogo Kasienta. Cangkel tuh. Cangkel. Jadi saya coba bangun rasa cinta saya kepada istri saya. Supaya apa? Supaya pada masa tua saya betah sama istri saya. Betah karena saya bareng berdua dengan yang saya cinta, betul? Bapak-bapak bangun lagi rasa cinta. Cara membangun rasa cinta kepada istri gimana Pak? Biasakan memberi. Asli ya, hanya itu Pak Gus memberi. Mama itu sawah di itu di dekat Husen. Terus yang mama tapi nusa batu sih. Saya berikan Bu semuanya tanah, rumah. Kalau tanah-tanah sudah saya jual, yang di Bandung saya pindahkan ke madrasah. Kebetulan saya punya madrasah gratis 25 tahun madrasah yang sahamnya 100% milik Allah. Sudah, saya hanya merawat saja, membayar honor gurunya, memberi makan santrinya, udah gratis. Itu sendiri, saya tidak minta donasi dari mana-mana, enggak. Lempengnya sendiri. Ya. Tanah, semua rumah sudah dijual. Berikan semuanya pada istri. Semua apapun anak, dia pun anak, pun bojo, minantu, inju, besan, saya bagi semua. Besan ke bawah, iya, karena besan adalah manusia paling baik. Dia besarkan anaknya, bikin anak orang, kan yang bagus.
Bener nggak? Besan teh juara. Jadi kalau saya meninggal ya, kalau saya meninggal tinggal satu aja harta saya, mobil itu. Kalau saya meninggal, mobil warisan yang saya tinggalkan itu. Harapannya apa coba Bu? Sebentar lagi dah umur atau nyebut saya 10 tahun lagi terlalu lama. 5 tahun masih lama. 5 menit saya belum tentu hidup, benar? Kalau saya meninggal bahagia nggak? Setelah semua harta saya habis saya sodakokan pada keluarga. Duri, malaikat terkegandeng, malaikat di akhirat. Duri, tuh dudi sadunya nangtung, dulu cadangan. Pak, di antara Bapak ada rumah yang 2 lantai, 3 lantai? Ada? Oke, kalau ada 2 lantai, nanti Bapak umur 80, kira-kira naik mal ke lantai 2. Kita ditarik, Bapak, di luhur saat kosong, Bapak sok naik, taruh, terus satu di luhur, juri gue, gitu, terus buat apa? Berlantai-lantai dan keke mau, betul? Dan rumah, pakai tatangnya apa? Dulu saya keliling dunia, Pak. Beres keliling dunia, rada ngolotan keliling Asia saja. Beres keliling Asia, rada ngolotan di ASEAN saja. Malaysia, Singapura, Thailand, kan gitu ya. Ngolotan di keliling Indonesia saja. Makin tua lagi keliling Jawa saja. Makin tua lagi keliling Jawa Barat. Makin tua lagi ada keliling Bandung aja dah gitu. Bandung, tangke makin tua lagi. Cicing di mana? Keliling RT, ya silaturahim. Nanti makin tua lagi di rumah. Di rumah juga tidak terlalu butuh banyak. Kursi, ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, dapur, udah 30 meter persegi cukup. Rumah buat aki-aki nenek-nenek doang 30 meter persegi udah kegedean, betul? Gede. Nah, saya sedang merancang rumah, Ustaz. 30 meter persegi saja rumah kami tinggal. Rumah 30 meter persegi. Buat olahraga aja halaman 2 hektar. Olahraga iroha. Jadi Insya Allah sudah mau musuhnya kan. Usaha sering dikali. Cantik di ruang tamu, cantik di ruang makan. Ibu kudu jago masak, setuju? Ustaz, kalau ibu jago masak kira-kira nafkah dari suami nambah mual? Nambah. Sampai ibu bisa bikin gulai kambing non kolesterol. Gulai rasa panci, domba na tuntun. Kira-kira kalau masakannya sudah hebat. Sesekali kalau Bapak makan saya tatap dalam-dalam. Itu kalau Bapak teh paling banter Bapak nanya, non lo? Jawab ke ibu, non lo? Bukan non. Atau jawab dengan jujur, kasih Bapak teh aduh ini bercahaya gini. Kira-kira Bapak segut tuh makanan, bakal konyol tuh. Jempiringnya tuh tadi. Iya kan? Oke, cantik di ruang tamu, di ruang makan. Yang ketiga, cantik di tempat istirahat. Tidurlah yang cantik. Begitu saya, si gelis harum. Ada nggak suami bangun tidur sakit kepala? Itu bukan karena kolesterol, tapi karena kadar asam badan istrinya tinggi. Bau gelek. Jam 3 subuh nyuk dikelek ibu atau digadung deh gitu. Sing gelis, sing sedikit pada saat tidur. Bu, tidur biasakan pakai parfum, sudah Ustaz. Pakai parfum lu istimewa ke jam 2 jam 3 subuh terus pudar atau sudah tidak tercium. Pakai parfum lu rada awet. Parfum Wajar Aswad sudah. Parfum naon deh, Madinah atau Hese Ustaz geus eta. Hese geus. Atau ada resep cikole apa coet dari yang terbuat dari kayu nangka apa ada coet dari kayu nangka nggak apa ke gawe jeung dapur kan. Oke, coet dari kayu nangka harum itu kayunya. Ambil garam Himalaya, tumbuk halus pakai 2 tetes air supaya bisa halus. Ras tespong lalap tespong 3 lembar aja, tumbuk halus. Beres, canda, perit, simpen di pisin. Diamin dulu, bersihan si coet nangka.
terus masukin lagi garam Himalaya, terus masukin kemangi sejumput lah, renos, terus ambil lagi, setelah lepas bisa peres, terus satukan pelan-pelan antara kespom dan apa? Dan lalunan, kocek lalunan. Tos terapkan karena kelek, insya Allah hilang bau kelek, ganti bau surawung. Bicara rata tonan sih. Jualannya sampai itu. Mending bau surawung, mending bau gunung galunggung. Udah, yang jelas cantik di ruang tamu, di ruang makan, dan di tempat istirahat, di ruang tidur, singgelis ya. Kalau Bapak suka touring pakai motor, spray usahakan sesuai dengan hobi. Bapak suka touring, spray gambar bengkel. Daster gambar mobil. Insya Allah Bapak betah jadi buat asa di klub dan gitu ya, asa di klub. Betul Bu? Kira-kira Ibu dioprek mau Bapak kalau bajunya gambar mobil. Lain lagi, wah tuh diberi bolak-balik. Orang lain juga salah cara ngoprek dan pulang itu. Si teman hayo kalau pengen nyonya laptop, ya udah Ibu beli ke pasar baru, beli kaos gambar laptop. Langsung kurir beli nyengir Papa laptop. Kamu-kamukannya bener tuh. Gak usah sambil marah-marah. Papa mau dong di enter, duduk kan baca ya. Enteng ya, tidak ada masalah ya. Semua mudah kok dalam hidup, karena tujuan kita utama memakan akhlak, bukan untuk menghadapi masalah. Kalaupun ada masalah, insya Allah akan kita selesaikan dengan ilmu kita. Yang terakhir, ada nggak masalah dalam hidup? Ulangi, ada nggak masalah dalam hidup? 887 akar 6 buat anak SD kelas 1 masalah tidak? Buat anak SD kelas 1 masalah tidak? Nah, berapa? Angka itu, hitungan itu buat profesor bidang matematika masalah tidak? Nah, ngerti kan itu ya? Ngerti. Jadi sebetulnya ada nggak angka yang menjadi masalah buat profesor? Tidak ada. Ada nggak angka yang menjadi masalah buat anak SD kelas 1? Semua. Jadi kalau kita masih nyebut banyak masalah, artinya kita kelas 1 atau profesor? Masalah sengaja Allah berikan kepada kita untuk memberitahu kita bahwa kita masih kurang dalam membaca. Ya kan? Suami karena beca duaan masalah tuh. Tentu bahagia daripada sorangan mau bosnya. Bener kan? Suami punya kebiasaan tidur di kolong ranjang masalah tuh. Oh, nono dia juga nak tidak masalah buat istri yang bersyukur, kreatif, cerdas, di depan ranjang nasi, di sudang, di kamar ngampar beres. Kita sumbing soal mama, mana ranjang? Lah ya. Terus hari bapak kok maaf bobo? Beres kan? Hari nutunan netra jadi bondak kok maaf benada? Enak, bobona kok maaf? Udah hari nutunan netra? Sambil bobona ngerekor, beli. Beres, gak ada masalah ya. Sok masalah. Sok masalah satu aja. Pak, non masalah apa? Istri cerewet, alhamdulillah. Diri sehat, gitu. Mau sudah cicing, muyung, ngering gitu. Suami pulang menjelang subuh, masalah tidak? Tidak. Nuhun sayang membangunkan aku tahajud. Thank you. Sayang jangan dulu tidur bagus. Ngopi dulu supaya subuh nggak kebablasan. Tak, iya gula bener, iya gula pedas, iya sianida. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Sok, naon masalah. Ayah itu masalah. Dari ditaruh sekimat, taruh ayah. Hari minggu ngomong. Ada nggak masalah? Tidak. Dalam hidup kita betul-betul tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, masalah itu kumpulan soal-soal. Itu kita tidak bisa menjawabnya. Artinya kita masih kurang membaca. Betul? Buat saya nggak ada masalah. Tidak ada keinginan. Kawin itu. Kayak pokok kita. Pengen ganti mobil, ganti rumah itu. Tahu nggak masalah. Jalan sejalanan bensin naik. Itu. Pun incu ditelepon pun biang. Ibu saya nelfon anak saya.
Kakak menuju di mana? Ini menuju di Superindo. Tenang, meser susu. Ini tipe orang yang tidak ada masalah ini. Enteng hidup nanti pun biar. Meser susu jam berapa? Kamu baru dah buat buyut dah, buat cucu saya. Oh, anak saya ngomong sama ibu saya, mami, nyebutnya mami, dia susu meni, ngararai kiri, meni kumahasih gitu kata anak saya ke neneknya. Lu satu susu naik pak, daripada turun goreng. Orang-orang yang hidup tidak ada masalah, benar gue. Daripada sok turun ke goreng, itu pun anaknya besar, kan masalah tuh. Sudah hidup di bawah indah saja. So, sebutkan saja satu masalah yang berat. Suami bobogohan deui, ada masalah itu? Suka ada. Bagaimana caranya supaya suami yang bobogohan deui menghandle-nya? Kalau sudah ketahuan bobogohan, ajak dia. Kita tahu rumah kamu bobogohnya kan? Pak Menu, antar mama ke jalan anu nomor sekian. Pas datang kelas, lima kamu bawa urang, turun pak, turun. Apa tidak nikah lah, dorong kaki gitu lalu. Pak mama juga bisa. Betul itu. Apa yang akan terjadi? Saya yakin mundur itu. Disogrokeun ibadah mah setan dia lupatan, benar tuh. Tapi mun teu ibadah setan dia terus nyurupan, benar tuh. Jadi nanti, Bu, mending ibu nyuruh bapak nggak suka, atau bapak minta ibu nyarekan? Halo? Ibu nyuruh, bapak nolak, atau bapak minta, ibu yang marah? Mending nyuruh, mending nyuruh. Hah? Di sini nolak. Kenapa? Bapak Kiai kunon? Saya satu itu karena saya ngebayangkan kilir teh wajib. Oma, istri saya di Ciberem, yang kedua di Cicahem, umur 80 hirup kene. Coba wajib kene kilir tuh. Mungkin gampang tuh kilir, nah sudah tidak bisa nyetir sendiri. Dan cicing nggak pagar. Cek pemuda teh, kebahagiaan saya tetanggaan sama kebahagiaan. Pemuda teh, abah rekam mana? Yang jauh. Naon abah kajejar. Yang kirim. Cek pemuda teh, abdi dijajam. Nuhun, diantar dong. 7 atau sami ini. Lu dijebel ngejepret. Kira-kira sok naon untungna. Dari lubang harimau ke lubang singa ngan kene kan? Udah mending hiji dirawatan, dijaga kecantikannya. Dan itu Umi supaya gelis abadi 5 juta skincare. Lalaki. Saya aman. Buat laki-laki ya. Saya gilir kese. Coba mau obat sok. Akhirnya obat tak lucu. Pun banyak banget. Asal dari yang mobil lantung bener. Siap-siap kan. Nunggu lihatnya gerak-gerak. Terus opatan lagi bisa Umi dipayun. Umi kahiji, kedua, ketilu, keempat bisa. Demi tongpasnya tidak boleh kan satu rumah. Pas keluar pagi-pagi kabayan kita disambut ke opat istri. Hey gitu. Terus sudah kata, apa kabar sebelumnya? Muncul istri nama baik. Alhamdulillah. Allah. Kecek buka ini. Sini nyeri cangkeng. Cenderung sini dipijit sama adik. Terus opatan nanti ke WhatsApp pakai voice note merdut dan nulis papan buram pakai voice note. Yang ini. Kebayang? Opatan anak. Terus opatan anak karena kursi roda. Aikeun karena kursi roda sudah naik dan kursi roda didorong hiji-hiji atau dijajarkan. Dijajarkan kalian terus si kita dipayun narik. Kan kakaritaan gitu. Ya. Pak, hiji empat kelas manja modalan siapa? Mama, tadi pakai saranan kamu. Udah pakai sari haji. Sari haji pasti orok-oroknya. Hari orok Cina mah keluar di bumi tebarasi, orok Korea keluar di bumi tebarasi, hariran orok Turki hariran
Nah, di orang kurang sunnah, wah camerok nama aja. Ayah nu dicamerokan berapa? Jahat bisa. Tapi baru tahu nggak di kepala suri kebul dan kebul benar. Cara lain, sudahlah bapak mulai nikah deh dari ibunya, justru betul sekarang marah. Dan ibu suruh bapak nikah lagi. Hari ini cantum jadi itu, nyeri hati itu. Siapa yang nyakitin? Suami atau si perempuan itu? Gini, pernah sholat lupa rakaat Pak? Pernah, itu kenapa? Karena sholat sendiri betul. Supaya tidak lupa rakaat, apa yang harus kita lakukan? Sholat berjamaah, insya Allah. Ya Allah faqal jamaah. Kekuasaan Allah diberikan pada orang berjamaah. Yang berjamaah tidak ada yang lupa rakaat, betul? Setan tewadian ngeganggu kan berjamaah, betul? Kuno nyeri hati, bisikan setan. Terus saya menjadi provokator, nyeri gitu kan? Mun berjamaah nyeri mah. Sok udah. Naik sepeda ke Garut ngabring teu capek tapi sendiri capek. Dicandung nyari rasa RW capek. Tapi kalau saya RW semua nyandung, wah. Insya Allah nanti KUA akan rapat darurat untuk urusan ini. Semua warga kecamatan Sukajadi Minyak semua, insya Allah akan jadi kecamatan percontohan. Kira-kira pas ketemu curhat mah kalau ramean, kalau sendiri mah kan datang curhat mah kacau soal udah enak berdiri kan gitu ya. Tapi kalau ramean curhat mah, oh sharing, berbagi. Hei, karena biasa ngobrol, kelos ya salah diulang putri. Kamu tuh orang masih Cilegon bisa, kan gitu. Bahagia tuh. Ya, pokoknya gitu ya. Jadi tujuan Rasulullah diutus untuk apa? Membangun kemuliaan akhlak manusia. Ukuran akhlak manusia ada di mana? Di rumah. Berakhlak itu adalah orang-orang bertakwa. Dan tidak mungkin kita bertakwa kalau kita tidak kenal Allah. Dan setelah kita rindu untuk bertemu dengan Allah, kita akan bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang ibadahnya betul-betul dihayati dan menasehati dirinya. Kagumi Allah, maka la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan takut lagi, tidak akan ada sedih lagi dalam hidup kita. Sakit rupinan kapihatur, hapunten beli ayah hal-hal turuna kepada para pemuka agama, para ustadz, asatidzah, dan mohon Bu untuk tidak dulu berdiri sampai betul-betul pembawa acara menutup acara ini di Sidoraka. Kan ayah pembawa acara sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, berau jemaah, ya Doraka itu. Ya, itu saja, mohon maaf. Terima kasih sudah hadir di masjid ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Dr. yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi ilmu yang sangat berguna dan kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, para Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sudah kita di penghujung acara, namun sebelumnya marilah kita tengadahkan jemari kita seraya menundukkan kepala dan hati kita, memohon kepada Allah dengan melangitkan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Kepala MUI Dr. Dede Suwandi MAG. Kepadanya dipersilakan. Dalam rangka acara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita bersama senantiasa dan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafiina maulana Muhammad wa sallim Allahu tabaraka wa ta'ala ijabati rasulil amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa biqadri wajhihi ya rabbana lakhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani ya Allah ya Rabb.
Kami bermunajat kepada hadiratmu ya Allah atas segala rahmat memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkanlah ya Allah keberkahan, rahmatmu dengan segala kebaikan rezekimu, kami bersyukur. Selamatkanlah dengan syafaatul jiwa ya Allah ya Rabb, yang senantiasa hamba-Mu ini memiliki sikap budi pekerti yang lebih baik. Ya Allah ya Rabb, pada saat ini ulang tahun Bandung, maka sudah tentu ya Allah, selamatkanlah Bandung yang kami cintai, yang senantiasa memiliki nilai yang lebih berarti, yang saat ini senantiasa dalam keadaan kondisi eskalasi tingkat demo yang begitu tinggi. Akan tetapi ya Allah ya Rabb, jadikanlah Bandung yang senantiasa memiliki suasana yang kondusif, aman, nyaman, tertib, kemahan, bahroh, cinta. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hamba-Mu ini menjadi seorang hamba yang selalu berpikir, yang mampu menghidupkan hati kami agar selalu ingat kepada-Mu ya Rabb, sebagai pemberi rahmat, keberkahan atas segala rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kami hamba-Mu ya Rabb yang selalu sabar dan bersyukur atas ridha-Mu. Jauhkanlah kami ya Rabb dari ujian yang senantiasa berat bagi kami, yang kami sudah tentu tidak mampu mengukurnya. Ya Allah ya Rabb, bahwa kami sadari kami itu tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabb, jika seandainya tidak ada pertolongan dari Engkau, kabulkan dari semua doa dan rahmat-Mu ya Allah, maka sudah tentu dalam hal ini kami termasuk hamba yang merugi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati Quran al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saida mana? Siapa dah? Sudah usaha. Mana? Gimana? Ya?
capek. Wani. Sendal lagi. Kayaknya.